Tuhan, kami datang meskipun hati gersang. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Saat ini kita berada di masa Prapaskah atau juga disebut masa puasa dalam gereja Katolik. Masa Prapaskah adalah masa yang memiliki dua tema penting. Tema pertama ialah menyiapkan para calon inisiasi Kristen menuju pembaptisan yang akan mereka terima pada hari Paskah nanti. Dan tema kedua adalah masa Prapaskah sebagai masa pertobatan dalam rangka mempersiapkan umat Allah menyambut hari Paskah yang suci. Nah, terkait dengan masa Prapaskah, kita sering mendengar bahwa masa Prapaskah ini adalah masa 40 hari pertobatan. Masa 40 hari ini memiliki beberapa dasar kitab suci, yaitu Yesus yang berpuasa selama 40 hari di padang gurun, lalu juga mengenang 40 tahun bangsa Israel berada dalam perjalanan di padang gurun, juga mengenang 40 hari Musa berpuasa di Gunung Sinai, lalu 40 hari Nabi Elia berpuasa di Gunung Horeb. Nah, terkait dengan hitungan 40 hari masa Prapaskah ini, sebenarnya ada sesuatu yang bisa menjadi pertanyaan bagi kita, yaitu benarkah bahwa masa Prapaskah yang sedang kita jalani ini sungguh jumlahnya 40 hari? Sebenarnya dihitung dari dan sampai hari apakah sehingga seluruh masa Prapaskah ini adalah sungguh 40 hari? Banyak orang menghitung masa Prapaskah mulai dari hari Rabu Abu hingga Sabtu sebelum Paskah. Tentu saja mereka yang berpikir demikian akan kebingungan karena jumlah hari dari hari Rabu Abu sampai Sabtu Suci sesungguhnya bukan 40 hari, melainkan justru 46 hari. Silakan saudara-saudari menghitung sendiri dari hari Rabu Abu hingga Sabtu Suci. Nah, atas hal ini mereka yang percaya akan konsep ini mengatakan bahwa hari Minggu dalam masa Prapaskah yang berjumlah 6 hari tidak dihitung sebagai masa Prapaskah atau masa puasa. Karena hari Minggu adalah hari pesta, di mana orang tidak perlu berpuasa. Benarkah demikian? Tentu saja tidak. Karena hari Minggu dalam masa Prapaskah tetaplah menjadi bagian resmi dari masa Prapaskah itu sendiri. Karena itu di mana-mana hari Minggu dalam masa Prapaskah selalu disebut Minggu Prapaskah. Misalnya minggu pertama Prapaskah atau minggu kedua Prapaskah dan seterusnya. Tidak disebutkan bahwa hari Minggu dalam masa Prapaskah itu adalah minggu yang biasa. Lantas, kalau begitu bagaimana sebenarnya menghitung masa Prapaskah menjadi 40 hari masa pertobatan? Dokumen resmi gereja kita, yaitu perayaan Paskah dan persiapannya menyebutkan bahwa masa Prapaskah sebenarnya dihitung mulai dari hari Minggu pertama Prapaskah hingga nanti hari Kamis pada pekan suci, yaitu sebelum perayaan Misa Perjamuan Tuhan atau yang kita kenal dengan perayaan Kamis Suci. Lantas, apakah Rabu Abu hingga Sabtu sebelum hari Minggu pertama Prapaskah tidak dihitung sebagai bagian dari masa Prapaskah? Hari Rabu Abu hingga hari Sabtu sesudah Rabu Abu adalah ibarat beranda atau teras dari masa Prapaskah. Kita baru sungguh memasuki gerbang masa Prapaskah justru pada hari Minggu pertama Prapaskah. Karena itulah dalam tradisi gereja kita sebenarnya ada tradisi di mana litani para kudus dinyanyikan pada hari Minggu pertama Prapaskah, khususnya menjadi lagu pembukaan. Maksud dari menyanyikan litani para kudus ini adalah bahwa kita umat Allah memohon doa para kudus agar para kudus dengan doa-doanya membantu kita
menjalani masa pertobatan yang suci ini. Hari Minggu pertama masa Prapaskah akan tampak juga dalam sebagai gerbang dari masa Prapaskah, tampak dalam doa pembuka, juga dalam rumusan doa persembahan dan prefasi yang disampaikan oleh pastor saat misa. Nah, mari melihat sejarah dalam gereja kita sehingga kita semakin mengerti cara menghitung masa Prapaskah ini. Jadi, dalam sejarah gereja kita, khususnya pada abad 5 dulunya, ada yang namanya masa 40 hari persiapan intensif bagi para calon baptis, yaitu mereka yang belum Kristen, yang akan masuk menjadi umat Katolik, diterima lewat pembaptisan. Masa persiapan intensif ini dimulai dari hari Minggu pertama Prapaskah, dan waktu itu belum ada yang namanya perayaan Rabu Abu. Masa pembinaan intensif ini menghantar para calon baptis pada pertobatan agar sungguh layak menerima pembaptisan nantinya pada hari raya Paskah. Kemudian berkembanglah bahwa masa pertobatan itu bukan lagi hanya bagi para calon baptis, melainkan juga bagi seluruh umat gereja yang sudah ada. Semua umat gereja akhirnya diajak untuk bertobat pada masa 40 hari itu. Nah, dulunya masa pertobatan 40 hari itu dimulai dari hari Minggu pertama Prapaskah, bukan Rabu Abu, karena Rabu Abu belum dirayakan saat itu. Dalam perkembangan waktu, barulah kemudian muncul perayaan Rabu Abu, yaitu sekitar abad ke-6 dan ke-7. Rabu Abu dan beberapa hari sebelum Minggu Prapaskah itu kemudian digolongkan menjadi masa Prapaskah. Walaupun Rabu Abu dan beberapa hari sesudahnya ditambahkan menjadi bagian dari masa Prapaskah, namun hal itu tidak menghilangkan makna bahwa masa Prapaskah itu adalah 40 hari. Karena gereja tetap menghitung masa Prapaskah, yaitu mulai dari Minggu pertama Prapaskah. Sedangkan Rabu Abu dan beberapa hari sesudahnya dihitung sebagai ibarat teras atau beranda sebagai persiapan dalam memasuki masa Prapaskah. Dan demikianlah akhirnya masa Prapaskah ada dalam gereja kita dan kita jalani pada saat ini. Satu hal yang perlu diingat tentang masa Prapaskah adalah bahwa masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Namun faktanya dalam masa Prapaskah ini umat lebih cenderung menekankan perhatian akan misteri kemanusiaan dan sengsara Kristus. Misalnya lewat devosi jalan salib dan juga lagu-lagu bernuansa sengsara Tuhan. Karena itu pada masa Prapaskah ini bisa jadi lebih dirasakan sebagai masa mengenang sengsara Kristus ketimbang menekankan tema sesungguhnya dari masa Prapaskah, yaitu pertobatan. Nah, sebenarnya pada masa Prapaskah ini lagu yang harus dinyanyikan bukan pertama-tama lagu sengsara Tuhan, tetapi adalah lagu yang bertemakan pertobatan. Gereja telah mengamati situasi ini dan hal ini dituliskan misalnya dalam direktorium tentang kesalehan umat dan liturgi. Tentu saja merenungkan sengsara Tuhan pada masa Prapaskah ini tidaklah sesuatu yang buruk. Namun kita harus ingat bahwa sesungguhnya tema utama dari masa Prapaskah adalah pertobatan dan bukan sengsara Tuhan. Maka secara praktis dalam masa Prapaskah ini kita diminta untuk lebih menyanyikan lagu ungkapan sesal dan pertobatan ketimbang lagu sengsara Tuhan. Karena sebenarnya sengsara Tuhan kita renungkan justru nanti pada pekan suci. Demikianlah video katekese kita kali ini. Semoga membantu kita mengerti arti masa Prapaskah sesungguhnya dan bagaimana cara menghitung masa Prapaskah menjadi masa 40 hari. Yesus yang Maha Rahim menyambut pertobatan kita di masa Prapaskah ini. Yesus, Engkau andalanku, Pace Semua pada di Kau.
datang.